Di sini nih kebetulan masih di kampung kan, terus masih suasananya masih ngena lah gitu, ngena banget. Saya nggak tahu arsitek lain gitu atau perancangnya lain juga gitu. Biasanya rumah itu mencerminkan pemiliknya, gitu. Dari kalau saya sendiri itu ngelihat pemiliknya itu cukup ngelihat rumahnya gitu, arogansinya, terus rendah hatinya, segala macamnya tuh dilihat dari rumahnya aja udah ketahuan gitu. Udah kelihatan gitu. Kemarin kita tuh udah nge-review rumah yang di sebelah. Sekarang hari ini kita bakal gantian nge-review rumah satunya lagi. Kita langsung lihat aja. Kita habis nge-review rumah yang di sebelah. Ya. Nah sekarang untuk rumah yang satu ini nih, ini deh ngerasa tuh kayak mirip-mirip gitu kan. Kemarin juga udah sebelumnya. Perbedaan paling kelihatannya tuh di mana Pak? Di bentuk sebenarnya. Nah, di bentuk bangunannya ya. Tapi kalau kayak aksesoris kan sama semua. Nanti kita coba masuk ke dalam. Ada perbedaan mencolok tuh di sini. Kalau berenangnya di dalam ya. Nah di dalam kalau ini. Terus di halaman belakang lebih luas. Nanti coba kita masuk pelan-pelan kan. Kalau di ini sebenarnya bangunannya udah 100% nih, udah cuman ada bobokan sedikit tuh, cuman minta pipa, minta colokan, cuman gitu aja. Kalau secara item udah 100%. Udah. Ini sudah gazebo-nya juga udah jadi. Kalau yang kemarin kan gazebo-nya belum tuh. Belum jadi. Ini berarti kalau yang lihat kan kalau yang sebelah sana rada terbuka. Kalau ini agak ketutup kalau ini karena memang bentuk tanah kan. Bentuk tanahnya kalau yang ini persegi panjang ke belakang. Ya kalau ini lebih ke persegi panjang nih sebenarnya. Nanti kita masuk sih, kalau Ani lihat kan memang ya udah selesai ya. Nanti kalau ke dalam lebih yuk masuk ke dalam ini. Nah, ini ruang tamu nih. Terus ini ruang apa nih Pak? Ini ruang keluarga, sebenarnya ruang TV. Tadi ruang tamu ya. Itu tadi ruang tamu. Tempat wudhu, sholat, kamar tidur itu di bawah itu ada 1, 2, 3 kayaknya nih. 3. Nah ini ruang makan sama kolam renang ada di dalam kan. Hidupin lampunya. Nih, tuh kitchen set udah jadi. Kolam renang juga udah jadi, cuman perlu maintenance 1 kali 2 kali lagi. Enak ya, berarti ini nanti sambil apa? Makan. Iya, ke kolam. Ini ruang jemur. Oh, ini ruang jemur. Cuci jemur di sini. Pakai roster ya? Pakai roster. Anginnya masuk nih. Iya. Nah, ini kamar tidur. Belakang masih luas banget nih. Oh, jadi ini belakangnya yang luas ya? Sebenarnya ini nih garasi. Nanti ini kayak dibikin kayak tutupan apa? Iya, jadi dibikin kayak pilar-pilar nanti tutupan. Cuma next time lah yang punya rumah aja nanti kan. Taman-taman juga udah selesai, tinggal kalau dia mau pasang bonsai gitu kan. Sebenarnya tanah dia ini ke sana masih ada sekitar 60 meteran lagi. Cuman kita tutup kan gitu biar lebih privasi ya. Terserah mereka lah ya, mau gimana manfaatinnya nanti. Kalau untuk apa namanya mobil nih kira-kira masuk nih, masuk dari kalau dari ujung sana 6 mobil masuk lebih malahan. Kayaknya ini aja udah 2 ke sini ke belakang sana masuk. Cocok banget buat rumah-rumah kalau pas ada acara gitu ya, kalau pas ada acara. Ya. Kalau pas ada acara apa lebaran bener kata Anin tadi enak sih. Yuk masuk ke atas yuk, ada 2 yuk. Udah pada rampung. Ini tuh ada balkon di atas kan.
kamar mandi. Kayak yang sebelah juga kan gitu kan ya? Kamar Konsepnya mandi. emang ada kamar mandi di bawah ini buat Yuk. Sampai di saya. ini enak ya, view-nya Iya, berarti view-nya langsung lihat ke gazebo, langsung ke rumah sebelah. Sebenarnya bisa pakai kontrol juga kan ini. Kalau ada tamu apa bisa ngeliat dari sini dia. Iya sih bener. Kalau Arin ngerasanya mungkin kalau rumah di sebelah sana konsepnya extrovert, kalau yang ini introvert nih Ya, gitu. betul, Gitu betul, ya Pak ya? betul. Kayak kembar tapi beda kepribadian. Bener. Ya. Terus ini juga mungkin perbedaan yang paling signifikan itu dari bentuk jendelanya. Bener. Yang ini lebih besar kan? Iya. Kalau itu lebih kecil tapi sama-sama terang kan dia. Iya, sama-sama sih. Enak nih sebenarnya. Enak kayak gini. Hominya masih tetap kena. Iya. Memang terus terang secara sengaja atau nggak sengaja ya mencerminkan karakter yang punya rumah. Nah, gitu. Kalau yang sini memang lebih kalem. Lebih kalem orangnya ya. Lebih kalem. Kalau sana memang karena mungkin masih muda kan, lebih energi. lebih energi kalau yang sebelah sana. Yuk kita naik ke lantai 2 yuk. Terus kalau misalkan kayak pemilihan lampu itu dari Pak Heri sendiri atau gimana? Biasanya kita ngajuin beberapa alternatif ke yang punya rumah. Terus nanti dia pilih yang mana, nanti baru kita beliin. Oh gitu. Enak ini terbuka Iya, ini. enak terbuka. Warnanya kan juga warm ya, jadi hangat gitu Pak. Di sini nih kebetulan masih di kampung kan, terus masih suasananya masih ngena lah gitu. Ngena banget. Enak sih. Kelihatannya rumah bagus tapi nggak yang Arogansinya nggak, ya arogansinya nggak kelihatan. Memang kebetulan saya nggak tahu arsitek lain gitu atau perancangnya lain juga gitu. Biasanya rumah itu mencerminkan pemiliknya, gitu. Dari kalau saya sendiri itu ngelihat pemiliknya itu cukup ngelihat rumahnya gitu. Arogansinya, terus rendah hatinya, segala macamnya tuh dilihat dari rumahnya aja udah ketahuan gitu. Ya, udah kelihatan gitu. Memang secara teknis ya karena keinginan si yang punya rumah kita tuangkan kan gitu. Akhirnya kan timbul tuh wujud dari yang punya rumah seperti apa. Jadi tertuang ke dalam bangunan. Nggak tahu sih kalau arsitek lain atau desainer lain tuh kayak gitu atau enggak gitu. Kalau saya sendiri ngalamin beberapa kali bangun rumah tuh memang mencerminkan yang punya rumah biasanya. Yuk kita lihat kolam unit yuk. Nah ini lantai 2. Kamar tuh ada 1, 2, 3. Jadi di bawah itu tadi ada 2 ya. Ada 2, di atas ada 3, ada 5 total. Total berarti ada 5 kamar Nah, ya? ini ruang keluarga, ruang TV. CCTV bisa dilihat dari sini semua nih. Ini material juga, ini apa maksudnya interior Bapak yang desain ya? Ini belum selesai tuh, masih copot-copot kabelnya. Ini bisa lihat ke belakang. Bisa lihat ke belakang dari sini. Enak itu masih tanah kita semua, tanah yang punya rumah semua sampai ke sana. Masih ada 60 meteran. 60 meter yang gede. Masih gede. Nyangkut. Nah. Ini posisi balkon kamar tidur utama. Lihat ke kolam. Bisa sambil ngawasin anak juga ya Pak ya? Iya, betul. Ini emang sengaja kebuka gini ya Pak? Sengaja, memang nggak dikasih pintu. Memang kita desain nggak kasih pintu. Dingin ya? Di sini dingin? Iya, kalau di dalam dingin. Ya dingin banget ya. Kamar tidur utama ini ya. Gelap banget tapi. Oh luar ini. Untuk kamar tidur sih ukurannya nggak terlalu gede sih, kurang lebih 3 kali 4,5. Tapi ada kamar mandi di luar daripada ukuran itu kan. Material yang digunain hanya HPL
sama finishing HPL ya, bukan Duko, HPL. Pelapon biasa, gypsum, upceiling, terus kamar mandi. Nah, jadi gitu hasil review dari salah satu rumah yang udah dibangun oleh Tubagus Kencana Arsitek. Gimana teman-teman? Menarik banget kan? See you minggu depan.